Sekarang kita masuk ke bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kata orang seperti itu. Tapi bagi Tuhan semua pasti. Amin. Untuk bulan Mei ini kita mempunyai tema yaitu bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Bagaimana kita semua dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Semua katakan dipimpin Roh Kudus. 2, 3. Saya cuma dengar suaranya Elizabeth. 2, 3. Dipimpin Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Ini tema yang sangat luar biasa di pertengahan tahun. Ya, mungkin pertengahan tahunnya bulan Juni, cuma ini bulan kelima. Ini termasuk sudah mulai ke pertengahan tahun. Untuk kita bisa mengakhiri tahun 2024 ini dengan sempurna, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja sumber kekuatan. Roh Kudus itu bisa menjadi teman kita. Roh Kudus itu bisa jadi sahabat kita. Roh Kudus itu bisa jadi mentor kita. Kita punya guidance itu dari Roh Kudus. Jadi untuk bulan ini Bu Gembala memberikan tema kita dipimpin oleh Roh Kudus karena sangat penting Roh Kudus hadir di hidup kita. Katakan amin. Puji Tuhan, kita buka dalam Galatia 5. Kita buka dalam Galatia 5. Sekarang kita sudah mempunyai pelayan di Easy Worship, namanya Thomas. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan dong. Ya, puji Tuhan Thomas melayani. Ya, Thomas semangat dalam melayani Tuhan. Semangat di ladang Tuhan. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 18, Thomas. Mainkan dulu Thomas. Galatia 5. Yang sudah dapat katakan haleluya. Berarti belum banyak yang dapat, mungkin Thomas masih. Oke, mantap. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Teman-teman harus perhatikan baik-baik bagaimana kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kenapa sih kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena yang pertama kita harus melawan keinginan daging kita. Jadi pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita harus melawan kedagingan kita. Kita baca bersama, saya undang Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan iman dan dengan keras, amin. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita mulai dari ayat 16, saya saja yang baca. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya minta bersama-sama kita baca dengan keras ayat terakhir, ayatnya ke-18. 2, 3. Akan tetapi jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tutupkan mata. Tuhan, terima kasih buat sore ini. Berkati kami, pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir, hikmat marifat hadir di hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Siapa yang percaya bahwa hidupnya akan diberkati di bulan Mei ini? Angkat tangannya.
Amin. Yakin percaya kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Yakin percaya hidup kita di bulan Mei, yakin sekali apapun ujiannya, apapun pencobaannya, asalkan ada Roh Kudus hadir di hidup kita, yakin dan percaya kita bisa menjalankan dengan sukacita. Katakan amin. Sebelum saya menjelaskan mengapa kita perlu dipimpin Roh Kudus, yang pertama adalah karena kita harus melawan keinginan daging kita. Kalau ngomong daging memang sangat kuat pengaruhnya, ya kan? Sebelum kita ngomong kedagingan, kita ngomong dagingnya aja tuh. Kalau kita udah ngomong daging, aduh itu kalau udah ngomong ada potongan lemaknya, aduh itu berat untuk ditolak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Namanya daging bentuknya itu kecil hewannya, agak gemuk warnanya pink, ya kan, hidungnya agak pesek, ya kan. Itu kalau jalan di atas arang aja itu enak, bener ya. Namanya juga daging, kedagingan. Ya, kita sering kedagingan dan itu nggak berdosa, tenang aja. Kalau dagingnya itu tidak berdosa, malah menyehatkan kita. Amin. Nah, kita pengen coba ikutin pertama-tama adalah sebelum kita ngomong tentang Roh Kudus, kita harus tahu dulu apa itu Tritunggal. Karena agar kita semua satu visi, kita semua satu doktrin bahwa Roh Kudus itu apa. Yang pertama adalah kita harus kembali ke belakang sebentar, yaitu dengan Tritunggal. Tritunggal itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga ini jadi satu, tetapi mempunyai tugasnya masing-masing. Saya mau coba sedikit jelaskan pertama-tama tentang apa itu Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah, kalau kita bisa jelaskan dengan kesimpulan yang ada, Allah Bapa itu adalah pemrakasa. Pemrakasa itu seperti apa? Pemrakasa itu adalah Allah yang bertata di surga dan merancang segalanya. Namanya juga pemrakasa. Jadi dia yang merancang segalanya. Itu adalah Allah Bapa. Yang kedua adalah Allah Anak. Allah Anak itu kita sering dengar dengan itu sebagai perantara. Perantara itu maksudnya seperti apa? Perantara itu adalah Allah yang bisa mendamaikan relasi manusia dengan dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Makanya Allah Anak itu perantara. Allah Bapa yang di atas surga, Allah Anak itu wujud Tuhan sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus, yaitu adalah yang mendamaikan antara manusia dan dirinya Tuhan. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu apa? Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang tinggal di dalam diri orang percaya. Kalau kita orang percaya, hidup kita kudus, Roh Kudus akan hadir di hidup kita. Kita sering bilang dengan pelaksananya. Pada saat Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus jadi satu, itu maksudnya adalah saya, Ezra Daniel, saya kalau di rumah, saya sebagai ayah, sebagai bapak kalau saya di rumah, plus sebagai koki biasanya kalau di rumah. Tapi saya dulu kalau di tempat kerja, saya itu sebagai leader di kantor, sebagai manajer. Waktu saya di gereja, saya sebagai gembala, hamba Tuhan. Tapi saya ini satu, Ezra Daniel. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi satu, itulah Tritunggal. Ya kan? Pak Pahan di rumah sebagai anak. Ya kan?
Pak Pahan kalau di Hagai Ministry sebagai mungkin punya job desk sebagai PIC olahraga. Nah mungkin Pak Pahan sama pacarnya sebagai laki-laki yang jantan, ya kan? Tapi tetap satu wujud, yaitu Pak Pahan jadi hanya satu, cuman berbagai tugas yang berbeda. Setuju ya? Leo dihargai sebagai pemain bass. Ya, Leo di pekerjaannya ya sebagai entrepreneur. Nah Leo di rumahnya sebagai anak mami. Contoh misalkan gitu, bangun siang mungkin atau apa, nggak bercanda. Ya, tapi tetap satu, oke? Itulah namanya Tritunggal. Tuhan Yesus di atas itu sebagai Allah Bapa dan dia wujud di bumi ini sebagai Allah Anak. Tetapi di dalam diri kita itu sebagai Allah Roh Kudus. Yang ingin saya jelaskan hari ini adalah Allah Roh Kudus. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan coba pelan-pelan mempelajarinya. Kita baca sekali lagi di ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Amin. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Ingat ya Bapak Ibu, Roh Kudus itu ada di diri kita, di dalam diri kita. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu bisa kita artikan dengan dosa. Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh itu bahasa lainnya adalah peripateo. Artinya adalah berjalan dalam roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bahasa lainnya adalah kamu yang membimbing adalah Roh Kudus. Kalau bahasa lainnya diartikan ayat 16 adalah maksudku ialah kamu harus dibimbing oleh roh agar kamu tidak menuruti keinginan daging. 2024 kita harus mulai berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus mulai berjalan dipimpin oleh Roh Kudus? Dengar baik, poin pertama. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Saat-saat ini semakin berat. Terakhir saya baca lagi adalah anak laki-laki umur 12 tahun. Ya kan? Dia sodomi anak umur 6 tahun. Saya baru baca kemarin. Berarti kalau sodomi berarti laki-laki ke laki-laki. Setelah dia sodomi anak umur 6 tahun, dia bunuh. Itu berarti psikologisnya, itu kejiwaannya sudah terganggu. Saya lihat ini kalau kita tetap santai, kita tetap hidup tidak serius sama Tuhan, kita tetap berpikir bahwa semua baik-baik saja, saya khawatir kita akan terjerumus ke dalam dosa. Kenapa? Tuhan sudah kasih terus setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap harinya, setiap jamnya, tanda-tanda bahwa ini sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Sudah masuk ke dalam sedikit lagi untuk pengangkatan. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan, wajar. Kita masih hidup di dunia ini. Kalau kita sibuk dengan keluarga, wajar. Kita sibuk dengan teman-teman kita, wajar. Tapi dengar baik, ada satu hal yang sangat penting. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Di sini ayat 16 yang menarik adalah hiduplah oleh roh.
Pada saat ada kata hiduplah oleh roh, itu maksudnya adalah kamu harus jalan, kamu harus dibimbing oleh Roh Kudus di akhir zaman ini. Kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu sangat berat. Sangat berat. Keinginan daging kita banyak. Pada saat ada ibadah jam 5 sore, keinginan daging kita berbicara bilang, aduh, habis makan siang, terus tidur siang, bangun jam 3:30, jam 4, aduh enak banget AC. Terus kita punya keputusan, apakah kita bangun mandi dan datang beribadah ke Hagai, atau kita mulai setel TV, aduh kita lihat ada Netflix, kita mulai setel, ada yang bagus-bagus, ada film baru, aduh. Keinginan daging kita sangat kuat. Apakah kita mandi dan akhirnya kita pergi beribadah, atau kita tetap duduk di kamar dan kita nonton TV. Itu secara simpel. Keinginan daging banyak. Keinginan daging kita adalah pada saat setiap hari kita sudah bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam. Pada saat selesai pulang kantor jam 7 malam, kita makan malam, kita mandi, kita pengen sekali istirahat. Kita pengen sekali, ya kalau ada kerjaan kita lebih fokus ke kerjaan. Itu keinginan daging kita adalah kita pengen istirahat. Tapi Tuhan bilang bahwa engkau harus bersekutu sama Tuhan. Engkau harus berdoa sama Tuhan. Tapi keinginan daging kita kadang-kadang berlawanan sama keinginan roh kita. Keinginan roh kita berbicara bagaimana maunya Tuhan. Pada saat Tuhan mau masuk ke dalam diri kita, Roh Kudus mau hadir di hidup kita. Tapi sekali lagi kadang-kadang itu berat karena keinginan daging kita itu kuat sekali. Di sini di ayat 16 dibilang, kalau kamu tidak akan menuruti keinginan daging, kamu harus hidup dalam Roh Kudus. Kamu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu harus dibimbing oleh Roh Kudus. Kamu harus berjalan bersama Roh Kudus. Maksudnya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti apa? Kita harus yakin dan percaya agar Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Bagaimana Roh Kudus bisa masuk ke dalam diri kita? Kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Harus seturut dengan kehendak Tuhan. Keinginan daging itu dosa kita. Kita di bumi memang banyak banget keinginan daging. Tapi Tuhan bilang, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang tadi saya jelaskan adalah berjalan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus itu sebagai guidance kita, sebagai maps kita, sebagai Google Maps kita. Pada saat kita tidak tahu mau kemana, kanan atau kiri, aduh Tuhan, saya baru dapat kerjaan di kantor baru. Kita nggak tahu nih bosnya gimana karakternya. Kita nggak tahu teman-teman circle kita itu seperti apa. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa di kantor. Cuman satu, pada saat engkau memberi kesempatan buat Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, Tuhan akan mulai kasih guidance ke kamu. Tuhan mulai kasih guidance ke kamu, Hana, dengar baik, kamu baru masuk ke Jakarta. Di kondisi Kejaksaan Agung ini orang-orang ini kamu nggak boleh. Kamu hati-hati sama ini. Kamu harus tahu, Hana, ini orang nggak baik. Itu Roh Kudus yang akan hadir, yang akan memberikan info itu kepada kamu. Hana, ini baik. Hana, kamu harus kerjakan ini. Pada saat ada pimpinan bilang, Hana kerjain A, B, dan C. Roh Kudus bilang, Hana kamu harus kerjain C sama B saja. Yang A ini membahayakan kamu. Biarpun engkau dikasih duit lebih, kamu udah dituntun sama Roh Kudus. Pada saat engkau peka dengan apa yang maunya Roh Kudus, engkau akan bilang, yes Tuhan terima kasih, saya kerjakan B sama C. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pada saat kita sudah mulai
Bosan dengan pekerjaan kita di satu perusahaan yang sudah lama 2 sampai 3 tahun, dan kita mulai berdoa sama Tuhan, apakah saya tetap harus di sini? Tuhan bilang, no, kamu harus keluar. Ini sudah tidak baik perusahaannya. Kamu harus pergi, kamu harus apply di sini. Loh, tapi ini gajinya lebih kecil. Enggak, tapi ini jangka panjangnya lebih besar. Kamu bisa mendapat kue yang lebih besar. Kamu bisa mendapat promosi yang lebih besar. Itu Roh Kudus yang pimpin. Pada saat setiap kali apa hidup kita di dunia ini, kalau kita tidak memberikan kesempatan buat Roh Kudus masuk dan dipimpin oleh Roh Kudus, dengar baik, kita akan mulai stres. Kenapa? Saya juga hidup kadang-kadang bingung mau kemana. Kalau nggak dipimpin Roh Kudus, saya tidak tahu arah hidup saya mau kemana. Setiap kali saya bingung, saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini mau kemana Tuhan arahnya. Tuhan ini pelayanan saya mau kemana arahnya Tuhan. Itu saya memberikan berserah kepada Tuhan agar saya dibimbing oleh Roh Kudus. Karena itu jalan satu-satunya agar kita bisa menang dari kedagingan kita. Kalau kamu keterikat sama sesuatu hal, Korea, drakor, kamu terikat dengan games, Mobile Legends, kamu terikat dengan narkoba, kamu terikat dengan video porno dan lain-lain, kamu tidak bisa menang. Saya pernah alamin, saya gak pernah menang. Biarpun saya baru kemarin, saya ikut retret, saya didoain, saya nangis-nangis, sampai saya rebah, sampai saya pingsan-pingsan, sampai saya ngerasa bahwa Tuhan, pulang dari retret, baru nyampe rumah saya benar-benar pengen banget baca Alkitab terus. Saya ingin berdoa terus, kok kayaknya nangis banget, hadirat Tuhan terus menyala-nyala. Tapi pada saat besok tiba-tiba pacaran, berduaan di kamar, sama aja kalian akan kalah sama kedagingan. Pada saat kedagingan itu sangat kuat di hidup kita, cuman satu kuncinya, kita harus terus suruh Roh Kudus masuk dalam hidup kita, membimbing kita. Kalau tidak, kita selalu kalah sama kedagingan, selalu kalah. Ayat 16 dibilang, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di dalam diri kita, Tuhan gak mungkin bisa masuk ke dalam diri kita. Roh Kudus tidak mungkin bisa masuk ke dalam diri kita kalau diri kita masih kotor. Nah, makanya kita sering mengalami namanya perlawanan di dalam diri kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita sering sekali ada baik ada jahat terus bertarung di dalam diri kita. Pada saat pacar bilang ke kita bahwa sayang, pokoknya jam 6 sore habis maghrib kita nonton ya gitu. Kita stres nih, aduh Tuhan, saya pelayanan nih jadi singers, saya pilih mana nih? Ada bertentangan. Terus pacar bilang ke kamu, kalau kamu tidak tepat waktu, maaf ya, kita putus. Wah, ini bertentangan nih, cilaka nih. Baru pacaran 5 hari nih, lagi sayang-sayangannya. Tuhan. Roh Kudus bilang sama diri kita, hai kamu, setelah habis ibadah, apa yang disuruh sama hamba Tuhan, gembala, untuk bikin konten, kamu harus turutin. Tapi keinginan daging tuh, pacar bilang enggak, kita putus, kamu pilih mana? Tapi Roh Kudus bilang enggak, ini melayani. Maaf saya sebut nama. Jadi itu selalu bertentangan di hidup kita. Pada saat di dalam kerjaan kamu dikasih satu pengalaman, Hana, ini
saya kasih kamu ya uang operasional 10 juta. Ya kamu kerjain ini semua, kamu rangkum, kamu kasih saya. Pokoknya dia harus dituntut 10 tahun. Pada saat Hana mulai pelajarin, kok ini unsur-unsur pidananya, unsur-unsurnya tidak terpenuhi semua. Ada rasa dan Roh Kudus bilang, Hana jangan. Kamu jangan ambil 10 juta itu, tapi engkau mencelakakan orang. Itu Roh Kudus yang hadir di sini. Nah, Roh Kudus itu sering bertentangan sama apa yang di hati kita ini. Sering bertentangan sama yang di hati kita ini. Mungkin di hati kita, kedagingan kita sangat kuat. Kehidupan kita banyak sekali pengalamannya. Saya pun banyak pengalamannya. Pada saat baru-baru ini, teman saya dari Bali telepon saya. Dia bilang gini, Zra, apa kabar? Baik. Gimana pelayanan? Puji Tuhan masih berjuang. Gimana nak? Gue stres karena semenjak suami gue meninggal, bisnis gue mulai turun. Oke, terus gimana? Waktu awal bisnis ini mulai merintis, orang yang pertama gue ajak diskusi adalah lu. Iya benar. Dan lu kasih ke gue advice tentang bagaimana supaya mengelola bisnis dia minuman aqua gelas gini. Dan akhirnya sekarang grow up menjadi besar lumayan, income-nya udah lumayan bisa 30-40 juta sebulan. Dia ambil utang di bank, gue bilang lu ambil utang di bank kalau udah jalan supaya makin besar nafas lu dan segala macam. Dan setiap bulan dia harus bayar ke bank itu 10 juta. Gue bilang pasti bisa. Yakin lo bisa. Akhirnya gue push dia, akhirnya dia dapat uang dari bank. Nah uangnya itu dikelola di tempat lain, tapi dia pakai uang profitnya. Dia berjalan terus menerus dan akhirnya berjalan lancar. Nah singkat cerita dia bilang gini ke saya, gue butuh lo, please bantu gue. Terserah lu mau minta apa, minta gaji atau kita share saham atau segala macam. Terus saya pas mendengar itu, ini tuh kayak surga dunia. Aduh kayak enak banget. Yes Tuhan, ini yang saya butuhkan. Ini yang saya butuhkan sekarang. Saya tutup teleponnya, kasih gua waktu ya. Saya minta waktu itu sampai besok Senin ini saya minta waktu. Dia telepon saya Kamis atau Rabu. Jangan lama-lama dong. Iya Senin. Abis ibadah gua Senin pagi gua kabarin karena Minggu gua harus siapin khotbah. Oke. Ngobrol sama istri juga kamu doa deh. Ya saya doa juga. Gitu. Memang jawaban istri itu sekarang berbeda sama jawaban dulu. Dulu itu jawaban istri banyak reasonnya. Jangan kalau begini nanti begini. Mungkin karena dia sudah ke bawah suasana Bu Gembala. Jadi apa-apa saya suruh doa. Kalau doa berarti saya cuma tanya sama Leo juga jawabannya doa aja Kak. Jadi tidak menghasilkan sesuatu hal yang jalan keluar. Tapi ya benar lah, emang kita harus berdoa. Setuju. Karena khotbah saya kan pernah tentang doa. Saya bilang Tuhan ini dapat lumayan buat nafas saya. Gitu, nafas saya maaf bicara karena kalian juga jemaat Hagai yang sudah dekat. Memang operasional ini lumayan besar gitu. Paling besar operasional makannya si Jack gitu. Enggak bercanda. Tapi maksudnya adalah ini sangat besar operasional di sini. Saya butuh itu, saya masih manusia. Aduh, tapi dengar baik, saya enggak dapat suara tuannya. Ezra rararararang. Saya enggak dapat suara itu tuh. Biasanya saya dapat tuh, harus buat apa, tapi kali ini saya gak dapat. Tapi Bapak Ibu dengar baik, saya dapat di mimpi. Tadi malam saya mimpi, bangun jam 3 pagi. Bapak Ibu tahu mimpi saya apa? Mimpi saya tadi malam adalah, saya pacaran sama ini cewek. Di mimpi saya pacaran sama ini cewek. Gitu. Ingat Pak Pan, ini cuma mimpi Pak Pan. Saya pacaran sama ini cewek. Gila. Gitu. Jadi ada situasi di mana sebelum mimpi itu ada prosesnya sampai akhirnya saya pacaran sama ini cewek. Dari sama lagi bisnis bareng, akhirnya kita pacaran. Saya bangun jam 3 pagi, terus saya nggak kayak rohaniwan juga yang langsung berdoa dan langsung terima kasih. Enggak, saya
Saya bilang, Tuhan, saya terima kasih dengan jawabannya. Akhirnya saya tahu jawabannya. Roh Kudus yang kasih ke saya, yang memimpin saya. Ini tanda kalau saya masih buka celah, bahaya. Gitu. Besok Senin saya akan bilang ke dia bahwa saya nggak bisa handle bisnismu. Ya, jangan menyesal Leo, tenang aja. Kita masih bisa dapat duit dari tempat lain, tenang aja Leo. Ya, tenang. Pokoknya aman lah, pokoknya Hagai staff Hagai itu pasti hidup enak terus, tenang. Berat, pasti berat. Tapi saya benar bersyukur, Tuhan, terima kasih saya dipimpin oleh Roh Kudus. Memang keputusan itu nggak ada yang gampang. Tapi kalau saya nggak peka, kalau ini suara Roh Kudus, saya takut endingnya bahaya. Pasti kalau namanya bisnis, pasti kita akan teleponan terus, ya kan? Akan mulai ngobrol, Zoom meeting, teleponan Zoom meeting. Mungkin nanti ke bawah suasana per 6 bulan harus kita meeting sama karyawannya dia, kita harus bertemu. No. Karena dia baru suaminya baru meninggal, saya bilang enggak. Suaminya meninggal umur 41 atau 42. Itu maksudnya adalah kita, Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun kerjaan kita, apapun pelayanan kita. Enggak cuma pekerjaan kok, pelayanan kita. Perhatiin baik-baik. Dan satu lagi. Bagi jemaat di Hagai ini yang lagi bergumul tentang pasangan hidup, kalian harus benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan keinginan daging kalian yang kuat. Kalian lihat itu cowok ganteng sekali, kaya raya dan lain-lain. Kalian ngerasa bahwa ini adalah dari Tuhan. No. Kalian tetap harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kedagingan kalian tuh yang kalian kuatin. Wah, haleluya, puji Tuhan. Ini impian saya, udah ganteng, terus duitnya banyak. Oh, saya udah gak mau hidup susah. Tapi coba lihat, berdoa sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau jodoh kalian itu yang biasa-biasa, ya kan? Yang belum ada duit, yang masih kere. Tapi dia mempunyai keinginan yang kuat. Mungkin dia mempunyai iman yang kuat. Mungkin dia tulus. Mungkin dia dekat sama Tuhan. Atau pokoknya dalam hal apapun, biarlah Roh Kudus yang pimpin kalian. Jangan kedagingan kalian. Jangan sampai keinginan kalian lebih kuat daripada Roh Kudus. Apapun itu kalian harus minta jawaban dari Tuhan. Amin. Mungkin ini tidak mengenakan khotbah saya, tapi saya dengar baik. Ini firman Tuhan. Di hati kita sering ada perlawanan dari Tuhan yang Tuhan mau masuk, tapi kedagingan mau masuk. Kedagingan ini dosa mau masuk, Tuhan mau masuk. Pada saat mulai mau berhenti untuk ngerokok, Tuhan mulai masuk. Puji Tuhan, dari 1 bungkus menjadi 3 batang, jadi 3 batang jadi 1 batang. Tapi kedagingan itu kuat. Aduh, gue nggak bisa nih. Gue nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok. Ini kan sugesti kita. Tapi dengar baik, Tuhan mau, kalau kalian mau Tuhan masuk di hati kalian tuh harus bersih. Amin. Gak bisa, kalau hati kalian gak bisa, Roh Kudus gak bisa masuk di hati kalian. Dan percaya saja, pada saat Roh Kudus hadir di hati kalian, kalian mulai ada guidance. Kayak tiba-tiba Tuhan masuk serak, ini mulai kalian tahu. Tuhan mulai kasih tahu ke kalian, Helen, ke kanan. Ya, jalan terus Helen, terus jalan. Stop dulu. Ada yang lewat, dosa mulai lewat. Orang yang benci kamu mulai lewat, stop dulu. Tahan diri, sabar, jangan merespon. Terus, jangan merespon. Oke, mulai jalan lagi. Kiri, mulai ke kiri. Itu guidance dari Roh Kudus terus. Tuhan mulai kasih jalannya satu persatu. Karena kenapa? Mulai bersih hati kita. Roh Kudus mulai hadir di hidup kita. Mulai hadir di hati kita. Elizabeth, sabar, jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan emosi. Tenang dulu, ya. Mulai, pilih dulu, lihat dulu. Tuhan mulai kasih, ini loh kekurangannya, ini kelebihan dia, ini kekurangan dia, ini kelebihan dia. Apakah kamu mau seumur hidup sama kekurangan seperti ini atau kekurangannya seperti ini? Mulai dapat guidance dari Tuhan. Pak Pahan, kamu sekarang mulai belajar terus. Ya, kamu mulai belajar. Nanti kelas 2 SMA, 3 SMA mulai ada pilihan. IPA atau IPS. Mulai tanya Tuhan, saya mau kemana? Oke, mulai kasih guidance. Ya, Pak Pahan, kamu ke IPS.
Kamu ke IPS. Tuhan, tapi saya suka biologi. Enggak, kamu ke IPS. Karena saya mau merancangkan nanti pada saat kuliah, kamu masuk di dunia ekonomi, kamu masuk di dunia hukum, kamu boleh jadi hakim, kamu boleh jadi kejaksaan. Itu adalah guidance dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan itu masuk dulu membimbing kalian. Biarlah kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Di bulan Mei ini biarlah kalian terus dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi pada saat kalian dipimpin oleh Roh Kudus, di dalam hidup kita, di dalam hati kita itu ada berlawanan, mana yang baik dan mana yang jahat. Itu bertentangan. Di ayat 17, karena keduanya apa? Bertentangan. Daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Waktu saya kemarin puasa 3 hari 3 malam, itu subhanallah, itu saya ngelihat sunlight itu, waktu saya lihat sunlight, saya lihat itu kayak marjan warna hijau pakai es batu. Itu begitu hausnya saya waktu saya masih sempat meeting kan. Waktu saya ketemu sama teman saya, dia minum air es, saya gelegek. Itu kayak di film-film. Keinginan daging saya sangat kuat. Saya bilang, aduh ini gak ketahuan ini ya, apa saya buka aja dulu ya. Yang penting gak makan, minum gak apa-apa deh. Tapi itu keinginan daging kita sangat kuat. Waktu saya datang ke rumah lagi, terus saya melihat istri makan nasi goreng atau bakso ya, waktu tahun lalu ya, gitu. Oh padang, nasi padang, dia makan padang luar biasa. Sambal hijau, ayam bakar dia makan di rumah. Dia tidak menghargai suaminya, dia makan di rumah. Itu dia pakai tangan diuul-uul baru dia masukkan ke mulutnya. Itu kedagingan sangat kuat. Kita memang gak bisa, gimana pun caranya, kedagingan itu sangat kuat. Kita butuh Roh Kudus, amin. Kita butuh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus hadir di hidup kita untuk memimpin hidup kita. Dan saya punya pengalaman bahwa jangan pernah campur adukan pada saat kalian lagi dalam situasi ujian. Jangan pernah campur adukan. Contoh, Pak Pahan lagi sama pacarnya di bioskop gelap-gelapan. Ini cuma contoh aja ya, pegangan tangan. Pada saat pegangan tangan, yang pegang itu ceweknya duluan karena Pak Pahan kayaknya orang baik nih, nggak mungkin dia agresif. Dia pegang tangannya. Pada saat dia pegang tangannya, dipegang sama ceweknya, Pak Pahan jangan sekali-kali bilang darah Yesus. Kau nyala kau dalam nama Yesus, gitu. Karena nggak mungkin bisa. Pada saat dia bilang dalam nama Yesus, tiba-tiba perempuannya pacarnya begini, nyender begini, seret, darah Tuhan. Engkau pergi setan, gak mungkin pergi setannya. Jadi biarlah pada saat situasi di mana ada ujian dan cobaan, kalian harus pakai logika kalian juga. Ini dampaknya apa? Oh Tuhan, ini dampaknya mungkin senangnya sesaat, tapi dampaknya adalah Tuhan marah, Tuhan akan sedih, Tuhan akan menangis. Kalau kalian pakai logika kalian akan bilang, sayang, maaf, ya kita tetap fokus ke nonton saja. Kamu fokus sama nonton, pegangan tangan gak apa-apa, tapi jangan nyender ya, gitu. Karena kita pakai logika, kita lihat bahwa Tuhan sudah banyak berkati kita. Tuhan banyak berkati hidup kita. Kita bisa sehat, kita tidak ada penyakit, kita tidak kena virus, kita tidak lumpuh, kita masih bisa makan 3 hari sekali, kita masih bisa bayar sekolah, kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Biarlah setiap kali kita ada ujian, biarlah kita melihat itu segala sesuatu itu dari Tuhan Yesus. Amin. Matius 26 ayat 41 itu dibilang bahwa roh itu penurut tapi daging itu lemah. Di Matius 26 ayat 41. Karena begitu beratnya sehingga memang kita sering sekali kalah sama daging. Caranya gimana? Terus buat Roh Kudus masuk di hidup kita. Biar Roh Kudus masuk terus di hidup kita. Terus masuk di hidup kita. Karena pekerjaan Roh Kudus itu sempurna. Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu bukan sembrono. No, Roh Kudus itu teratur, terlatih. Roh Kudus itu jenius. Pada saat dulu saya
gereja saya yang lama di Bekasi, waktu saya dipercayakan jadi leader di Bekasi juga, saya pengalaman pertama adalah waktu saya megang aktif di youth. Nama youthnya adalah Smart Generation, Smart G. Sekarang udah ganti New Light Community. Saya ngerasa bahwa saya yang aktif, saya yang kerja keras di situ, saya yang menghadirkan banyak orang. Tapi kenapa bukan saya yang jadi youth pastornya? Saya sempat kesel tuh waktu itu. Saya adiknya gembala, saya juga aktif, bukan saya yang jadi youth pastornya. Waktu raker Penatua disebutlah nama A, B. Kok kalau memang saya nggak pantas, setidaknya saya masuk dalam nominasi ketiga itu deh. Tapi enggak, saya udah nggak masuk nominasi, dan yang dipilih orang yang nggak aktif. Kenapa harus dia? Umurnya di bawah saya lagi. Tapi Roh Kudus bilang, jangan bertindak, jangan merespon, terus melayani saja, setia melayani saja. Setia melayani saja. Ya udah, saya setia melayani saja. Saya disuruh-suruh sama anak muda itu. Tahu-taunya Tuhan memberikan saya itu porsi yang berbeda. Yang saya bilang, Roh Kudus itu jenius. Roh Kudus itu terlatih. Roh Kudus itu disiplin. Roh Kudus itu gak sembrono. Kenapa? Pada saat saya tidak mendapat bagian menjadi ketua pemuda remaja, saya dipercayakan waktu pandemi, saya bikin komunitas anak hamba Tuhan. Saya dipercayakan untuk memimpin anak-anak hamba Tuhan seluruh Indonesia. Yang saya gak sadar, setelah berjalan hampir setahun, saya baru keinget bagaimana keselnya saya, kenapa saya gak jadi youth pastor waktu itu di remaja pemuda. Yang kedua adalah, saya baru keinget waktu saya diberikan kepercayaan sama gembala saya dulu, kakak saya sendiri Kalodi, saya jadi gembala di kaum bapak. Jadi Tuhan itu kadang-kadang bukan di situ Tuhan mau. Yang Tuhan mau di sini. Asalkan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita terlalu merendahkan kita punya standar. Kita selalu merendahkan, ya ampun, kok kamu kesal ya gak jadi youth pastor di remaja pemuda yang hanya 20-30 orang. Nih saya kasih nih kepercayaan di kaum bapak. Tiba-tiba saya dipanggil sama kakak saya bilang, kamu pimpin ya kaum bapak, kamu jadi ketua kaum bapak. Terus saya mimpin juga di komunitas anak hamba Tuhan itu se-Indonesia. Saya pengen bilang, kadang-kadang kamu jangan kasih standar kamu dan kamu ngerasa bahwa Tuhan gak tolong. Pada saat memang waktu ini kamu tidak diizinkan untuk menjadi istrinya dia, itu berarti Tuhan mau kasih rencana yang berbeda. Amin. Pada saat kita gagal pacaran sama si A, si B, terus kita mulai stres, aduh umur saya mulai makin bertambah, ini gimana? Dengar baik, berarti bukan karena kita salah, dia tidak pantas, dan ini bukan keinginan Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu memimpin kita dalam segala hal. Saya gak nyangka bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar dari saya. Saya pernah cerita kemarin sama yang bawa seminar Praise and Worship Kalewi. Saya ajak makan, saya bilang gini ke Kalewi. Kita waktu, saya pernah cerita ke Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu ingat. Saya bilang, saya mencari pelayan Tuhan. Saya mencari pelayan Tuhan, plan A, plan B, plan C. Semua saya cari, plan A-nya siapa, plan B-nya siapa, plan C-nya siapa. Setelah saya cari plan A, plan B, plan C-nya, pada saat Hagai Ministry ini mulai aktif, mulai berjalan, mereka semua pada gak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya ingin mereka karena mereka itu jago-jago. Pengen banget sama mereka. Tapi Tuhan gak kasih mereka. Tuhan kasih orang lain. Tuhan kasih Pastor Ernest bantu melayani di sini. Tuhan kasih Melanie bantu di sini. Tuhan kasih Darren bantu di sini. Tuhan kasih yang maunya Tuhan. Asalkan kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus
dalam segala hal hidup kita. Biarlah Roh Kudus hadir di hidup kita. Karena itu penting bagi hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 18. Akan tetapi, jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah. Akan tetapi, jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sifatnya itu kaku. Hukum Taurat itu buatan manusia. Jadi mesin yang mendorong hukum Taurat itu adalah manusia. Dalam ayat 18 ini, jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya adalah pada saat hukum Taurat itu di dalam Keluaran 20 kalau nggak salah, Keluaran 20 itu ayat 1 sampai 17 itu tentang hukum Taurat. Itu kalian bisa baca sendiri. Itu yang mendorong itu adalah, itu mesin yang mendorong itu adalah manusia, dipimpin oleh manusia. Nah, kenapa Tuhan bilang kepada kita adalah, akan tetapi jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Kenapa Tuhan bilang maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat? Biarlah pada saat Roh Kudus hadir, itu tidak menjadi satu peraturan. Tidak menjadi satu peraturan, yaitu hukum Taurat. Pada saat kamu jangan menipu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan lain-lain, itu biarlah bukan karena kamu takut, karena ada aturannya, ada pelanggarannya. Tetapi pada saat kamu dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah itu menjadi habit kita. Pada saat kita mengasihi sesama kita, pada saat saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh membunuh, semuanya ada di hukum Taurat, biarlah itu menjadi salah satu sukarela kita karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu adalah Tuhan Yesus bilang, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Akan tetapi jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, terus dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dengan respon kita, inisiatif kita tidak akan mau untuk semua itu diperintah sama manusia, tapi keinginan kita sendiri. Saya masih banyak belajar tentang ini. Bagaimana saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu, bagaimana saya harus mengasihi, bagaimana saya harus sabar, bagaimana kadang-kadang planning yang kita bikin itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Saya planningnya rencananya A, pada saat kita jalanin tidak sesuai. Terus saya mulai, kok begini ya. Saya mulai emosi, saya mulai ini kenapa begini. Saya mulai ngoceh-ngoceh sendiri. Tapi biarlah saya mulai mengetahui bahwa kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, kita mulai ada rasa untuk nothing tulus. Rencana kita nggak selesai, kita nothing tulus. Ya udah, kita sabar, kita buat rencana 2. Kalau saya yang dulu, saya buat target rencana ini, saya harus berhasil. Pada saat nggak berhasil, saya pasti akan kecewa. Dan saya akan paksakan sampai berhasil. Tapi sekarang adalah saya buat rencana A, gitu. Terus tiba-tiba tidak berhasil, ya udah kita buat rencana B. Karena saya mulai karena ini pelayanan, saya mau membuat supaya saya dipimpin oleh Roh Kudus. Awal-awal saya pengen bikin gereja ini kayak gereja startup. Jadi ada aturannya, ada planningnya, ada jam kerjanya dan lain-lain. Waduh, terus lama-lama saya yang bikin, saya mulai kayak nggak sejahtera jalaninnya. Saya mulai diberikan kayak ini bukan pekerjaan, ini pelayanan. Saya mulai melupakan hal-hal yang memang harus saya lakukan, yaitu berdoa, yaitu puasa. Saya mulai stres dengan follow up. Saya zaman kerja, kalau saya ingin dapat klien, saya follow up 100 nama, minimal 10 nama nyantol
dan 1 nama closing sama saya. Saya tambah 200 nama, minimal 20 nama sebagai hot prospect, minimal 2 nama closing sama saya. Jadi investor saya. Saya pikir saya follow up 100 nama, saya pikir minimal setiap minggu 10 jemaat datang ke sini. Minimal 5 jemaat datang ke sini yang baru. Tapi kok gak berhasil? Akhirnya saya ditegur sama Tuhan. Tuhan mulai bilang ke saya bahwa kamu berjalan aja, melayani. Kamu berdoa aja sebagai hamba Tuhan. Kamu mulai hidup seturut kehendak-Ku. Ini pelayanan milikku. Mulai berserah sama saya. Saya pikir itu kan hal yang gampang semua ya. Berdoa, udah sehari-hari kita berdoa. Terus mulai berserah sama Tuhan, ya kita sering berserah sama Tuhan. Tapi saya mulai menjalankan yang Tuhan mau. Saya mulai berdoa aja deh. Saya mulai menangis di kaki Tuhan. Dengan bangku-bangku yang kosong saya bilang ya udahlah Tuhan. Saya mulai berserah. Mungkin progresnya tidak sangat signifikan. Tapi yang saya dapat adalah saya mulai sukacita menjalankannya. Saya mulai merasakan ini, Tuhan terima kasih. Tahu-taunya pelayanan itu seperti ini. Saya mulai merasakan bahwa ya saya harus ikuti maunya Tuhan. Saya mulai mengikuti maunya Tuhan. Saya mulai mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Pada saat kita mengikuti hukum Taurat yang dibuat manusia, yang saya buat di dalam pekerjaan waktu itu, saya ngelakuin ini pasti saya bisa kerjakan. Sekarang saya melakukan di dalam gereja, mungkin saya akan bisa lakukan dan berhasil. Tuhan bilang no, biarlah saya yang mimpin engkau. Biarlah Roh Kudus yang masuk ke dalam hidup kita. Dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saya minta tolong Pastor Ernest maju ke depan. Dari ayat ini, dari minggu ini, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus agar kita bisa melawan kedagingan kita. Kedagingan kita ini sangat kuat. Sangat kuat kedagingan kita. Sangat kuat. Ayat 16 kita dibilang mempunyai berkat di ayat 16 adalah hiduplah oleh Roh. Biarlah kita dibimbing oleh Roh Kudus. Biarlah kita dituntun oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Karena pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa menolak keinginan daging kita. Di ayat 17 saya jelaskan bagaimana keinginan daging sama keinginan roh selalu bertarung di dalam hidup kita. Dan biarlah kita tetap kuat. Karena Tuhan bilang karena keduanya bertentangan. Jadi biarlah kamu terus kuat. Terus lawan keinginan daging kamu. Terus suruh masuk keinginan roh itu dalam diri kamu. Biarlah keinginan roh itu masuk ke dalam diri kamu. Keinginan daging mulai tergerus. Apakah gampang Pak Pendeta? Tidak gampang. Tapi biarlah terus lawan keinginan dagingmu. Biarlah terus masuk keinginan rohmu. Biarlah engkau terus baca firman Tuhan. Terus masuk berdoa terus. Terus ambil puasa. Karena Tuhan tidak mau pada saat dia masuk ada hati yang kotor di dalam diri kalian. Ayat 18 berbicara tentang maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Maksudnya adalah kita tidak bisa segala sesuatu itu bikinan manusia. Kita pakai akal pikiran kita. Kita usaha pakai akal pikiran kita. Biarlah engkau kasih Tuhan Roh Kudus masuk dalam hidup kalian. Akan tetapi jika kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Biarlah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya minta tolong singer maju ke depan. Kita nyanyikan lagu satu penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu
Bapak Ibu sekalian, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mulai bekerja, mulai percayakan, mulai kasih kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan yang sanggup. Biarlah dalam setiap situasi kita mulai buka hati kita agar Roh Kudus masuk di hidup kita. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Cara satu-satunya agar kita bisa melawan kedagingan kita, hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengalahkan kedagingan kita. Apapun caranya, engkau akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, memberikan Roh Kudus masuk di hidupmu, engkau tidak mengandalkan kekuatanmu dalam segala hal, dalam pergumulanmu di keluarga, dalam pergumulanmu di pekerjaan, dalam pergumulanmu soal bisnis, keuangan, jodoh, apapun itu. Engkau tidak bisa, karena daging kita ini sangat kuat. Daging kita ini sangat kuat dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa melawan kedagingan kita. Kita harus berikan kesempatan Roh Kudus masuk di hati kita. Kita berikan kesempatan Roh Kudus masuk di hati kita. Biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Memang terkadang dalam hati kita sering berlawanan, keinginan daging kita sangat kuat. Tapi biarlah kita terus berjuang agar minta Tuhan, saya minta Roh Kudus hadir di hati kita. Tuhan, saya minta Roh-Mu hadir di hati kita. Bapak Ibu minta Roh hadir di hati kita. Minta Roh hadir di hati kita. Semuanya fokus sama Tuhan. Tidak ada yang tidak fokus. Minta Tuhan hadir di hati kita. Bapak Ibu, dunia sekarang makin mengkhawatirkan, makin mengerikan dunia sekarang ini. Kita tidak kuat tanpa Roh Kudus.
Biarlah Roh Kudus hadir di hati kita. Minta itu. Kita berdoa masing-masing. Kita minta Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan pimpin di hidup kita. Tuhan, biarlah Engkau masuk di dalam hidup kami Tuhan. Roh memang kuat. Roh memang penurut. Daging memang lemah, tapi percaya saja. Pada saat kita terus berjalan dengan Roh Kudus, pada saat kita percaya Roh Kudus sanggup. Dengar baik, Roh Kudus itu disiplin. Roh Kudus itu sangat pintar. Roh Kudus itu sangat intelektual. Dia tidak sembarangan masuk ke dalam diri kita kalau kita masih kotor. Hari ini, sore ini, biarlah kita bersihkan hati kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati kita bersih dari dosa. Hati kita bersih dari keterikatan. Pada saat hati kita mulai bersih, disitulah Roh Kudus mulai masuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus mulai masuk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di situ Roh Kudus mulai masuk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini Roh Kudus hadir buat jemaat di Hagai dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu minta belas kasihan-Mu, Roh Kudus masuk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Biarlah kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita tetap kuat pada saat ada perlawanan di dalam hidup kita. Pada saat kedaging kita makin kuat, dalam nama Yesus kita terus kuat bersama Roh-Mu yang terus masuk di hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Hagai. Kuatkan terus dalam setiap pekerjaan. Kuatkan terus dalam setiap aktivitas. Kuatkan terus dalam setiap permasalahan, ujian, cobaan di dalam keluarga. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar ekonomi seluruh jemaat Hagai bisa mulai bertumbuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa buat seluruh kondisi ekonomi yang sekarang lagi banyak pencobaan dan pergumulan. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat di Hagai akan dipulihkan ekonominya dalam nama Yesus. Ekonominya mulai dipulihkan. Ekonominya mulai dipulihkan. Keran berkat mulai tercurah dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi jemaat di Hagai Ministry. Biarlah mereka sekarang mulai menikmati berkat dari-Mu Tuhan. Mulai menikmati berkat dari-Mu Tuhan. Hamba berdoa agar tidak kekurangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat Hagai Ministry tidak kekurangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa khusus buat teman-teman jemaat di Hagai Ministry yang sekarang lagi dalam pergumulan untuk mencari jodoh dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Sikar marata marata kemarata kase. Hamba-Mu berdoa khusus buat mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar waktunya Tuhan itu yang terbaik dalam nama Yesus. Waktunya Tuhan itu yang terbaik dalam nama Yesus. Dan yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat engkau. Itu yang terbaik buat engkau. Tuhan lebih tahu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman yang masih di bangku sekolah. Biarlah terus kuat, terus berdampak dan berbuah. Berkati keluarga, orang tua,
dari kami, biarlah terus sehat. Urapan turun atas kami Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.